Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah tarot bulan purnama. Kita akan lihat apa yang perlu kamu tahu dari bulan purnama ini sampai bulan purnama berikutnya. Dan seperti namanya ya, tarot ini tayang di setiap bulan purnama. Oke, seperti ada energi orang yang muda ya, mungkin sekitar 20-an. Lalu atau ini panggilan buat kamu untuk apa ya, kayak berjiwa muda lagi, keluarkan jiwa muda kamu kalau misalnya kamu merasa kayak kayaknya untuk umur segini aku nggak perlu nyoba hal baru atau nggak perlu belajar baru atau kamu merasa nggak perlu melakukan hal-hal tertentu karena misalnya menurut kamu udah lewat lah umurnya untuk melakukan hal-hal itu. Lihat energi di dasar deck. Seven of Swords ini berbicara tentang pertama bisa bicara tentang strategi, lalu bisa bicara tentang zona nyaman, atau bisa juga ada sesuatu yang tricky, orang-orang yang tricky yang perlu kamu lihat ya. Dan bisa juga ini berbicara tentang lari dari kenyataan. Kita bahas satu-satu. Temanya adalah Eight of Wands. Kartu ini berbicara tentang momentum, tentang travel ya, kayak berpindah, atau bisa juga komunikasi, mungkin ada yang berkomunikasi sama kamu, atau ada pesan yang mau datang ke kamu. Traveling itu dalam artian misalnya kamu berencana untuk traveling atau traveling dalam rangka pekerjaan atau ada orang yang misalnya kayak tempatnya tuh jauh dari kamu terus dia mau datang ke kamu. Kalau bicara tentang momentum ini suatu pertanda yang baik ya dengan Eight of Wands di sini. Lalu energi yang semesta hadirkan adalah Ten of Pentacles. Ini adalah kartu finansial. Kartu kalau bicara tentang aspek finansial ini adalah sinyal yang bagus ya dalam pekerjaan, karir, bisnis. Lalu keluarga bahagia kayak perjuangan kamu, kerja keras kamu, apapun yang kamu bangun, kamu akan menuai hasilnya dengan Ten of Pentacles di sini. Kenapa ada Ten of Pentacles? Ini kayak apa ya, sebuah chapter baru yang akhirnya datang gitu, yang kamu tunggu-tunggu, perjuangan kamu, perjalanan kamu, sesuatu yang menyenangkan mau datang ke kamu, kabar baik. Kayak ada dua kartu yang berbicara tentang kabar ya. Karena page itu kartu yang berbicara tentang sebuah kabar yang mau datang ke kamu. Dan karena ini once itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang berhubungan dengan passion kamu atau pekerjaan kamu. Bisa juga ini berbicara tentang petualangan ya. Lalu sesuatu yang mungkin lolos dari pandangan kamu. Page of Swords. Dengan kartu Page of Swords ini kayak situasi yang baru ini kamu kayak perlu belajar lagi, perlu menganalisa lagi, lihat-lihat lagi gitu keadaannya. Karena apa? Page of Swords itu kan energi orang yang muda ya. Jangan pernah merasa kayak apa ya? Kayak minder atau terlalu tua ketika kamu masuk ke dalam sebuah situasi yang baru. Makanya tadi aku di awal kayak bilang keluarkan jiwa muda kamu. Dan yang mau datang ke realita kamu, mungkin ada situasi dari waktu lampau ya dengan Five of Cups di sini, dengan komunikasi ada dua kartu komunikasi dan travel juga. Kayak ada suatu part dari masa lalu, mungkin orang dari masa lalu mau datang lagi ya untuk berkomunikasi sama kamu karena ada part dari diri kamu yang juga masih nengok ke masa lalu, jadi kamu memancarkan energi itu dan secara nggak sadar kamu memanggil itu untuk datang lagi ke realita kamu. Oke, kita bahas lebih lanjut. Six of Wands, wow. Eh, ini kartu Seven of Swords-nya keluar lagi ya. Tadi dia di dasar deck. Six of Wands ini sebuah kartu yang berbicara tentang pencapaian ya. Tadi di sini momentum dan ini pencapaian. Aku melihat karir kamu menanjak, bisnis kamu berprogres, atau dengan Six of Wands di sini kamu punya, kalau misalnya kamu aktif bersosial media, ini sebuah konfirmasi yang bagus ya. Progres sosial media kamu, kayak kamu punya following yang berkembang, engagement yang berkembang. Dan ini juga kartu pencapaian, maksudnya kerja keras kamu, orang melihat kerja keras kamu, karya kamu, dan orang jadi kayak respect sama kamu. Cuman mungkin ada orang-orang di sekitar kamu ya, karena gini, oke mereka melihat ke kamu, tapi ada sesuatu energi tricky dari orang-orang yang ada di sekitar kamu ini yang mungkin terlihatnya di depan kamu dia respect sama kamu, mungkin di belakangnya nggak selalu begitu. Aku bukannya mau bikin kamu parno, cuman hati-hati aja. Ten of Pentacles, Two of Swords. Oke, kerja keras kamu. Aku melihat ya, dari Seven ke Ten of Pentacles kayak kartunya lumayan lompat jauh. Aku melihat kayak sebuah progres yang luar biasa, ibaratnya gitu kayak melejit tiba-tiba. Cuman ada sesuatu. Mungkin kamu dihadapkan pada pilihan yang sebenarnya kamu udah tahu gitu. Kamu harus melakukan apa, kamu harus memilih apa. Mungkin ada hubungannya dengan keluarga kamu karena Ten of Pentacles juga kartu yang berbicara tentang keluarga ya. Ada sesuatu yang kamu harus putuskan atau lakukan dan ada sebuah keseganan yang mengganjal di hati kamu untuk melakukan hal itu. Knight of Pentacles mungkin gini. Kamu di titik bertanya gitu ya.
finansial kamu gimana, apakah kerja keras kamu akan terbayar. Itu semua akan terbayar mungkin dengan Knight of Pentacles. Dan aku pernah bilang ya di reading kamu, kalau Pentacles itu progresnya nggak secepat elemen yang lain, tapi Pentacles itu yang paling stabil, paling reliable, dan teruji waktu. Dan aku melihat gini, dengan Knight, dengan Page, selain energi berjiwa muda, aku juga melihat ada komunikasi ya. Bisa jadi, kalau misalnya gini, kamu lagi apply sebuah pekerjaan gitu, kamu menerima komunikasi dari perusahaan yang kamu tuju. Ace of Wands, King of Swords. Sebagian dari kamu, ini ada hubungannya dengan naik jabatan ya. Ace of Wands, lagi-lagi kartu Wands, lagi-lagi sebuah kabar baik yang menyenangkan, lagi-lagi berbicara tentang sebuah petualangan baru, sesuatu. Petualangan itu nggak berarti harus kayak berkelana kemana atau touring kemana, nggak harus begitu, tapi itu sesuatu yang menyalakan api di dalam diri kamu. Strength the world, oke. Ya, aku melihat perjalanan panjang kamu, kerja keras kamu, dan mungkin pengorbanan kamu juga ya dengan strength di sini. Lalu ada the world. The world itu sebuah chapter yang selesai, sebuah siklus yang selesai. Lalu berbicara juga karena kamu udah melewati banyak hal, ada blessing, ada abundance yang menunggu kamu di sini. Kita lihat lebih lanjut. Anak. Oke, apakah gini? Ini kartu berbicara tentang anak ya. Bisa tentang anak dalam artian sesungguhnya, bisa juga orang yang bersifat kekanak-kanakan. Dan aku melihat gini, karena ada Page dan Knight yang muncul beberapa kali gitu. Mungkin ini juga sebuah pesan kalau kamu misalnya punya luka pada inner child kamu. Ini sebuah pesan untuk memulihkan inner child kamu. Kalau ditarik ke belakang, mungkin sesuatu terjadi waktu kamu kecil dan itu kamu bawa terus sampai sekarang kamu gak sadar karena itu ada di alam bawah sadar kamu bahwa sesuatu yang menyakiti kamu di waktu kecil dan kamu gak ngerti kan waktu itu. Tapi itu masih ada di dalam diri kamu. Dan ini berbicara tentang stabilitas, tentang fondasi, bisa juga tentang past life connection ya. Sebagian dari kamu komunikasi ini bisa jadi orang dari waktu lampau atau orang dari kehidupan lampau. Dan ini kalau melihat progresi finansial, ini sebuah konfirmasi yang bagus ya. Finansial, pekerjaan, kayak kamu membangun fondasi dan stabilitas dengan dunia finansial kamu. Ini lagi-lagi kartu yang berbicara komunikasi di udara. Bisa juga sosial media. Tadi aku udah bahas ya soal sosial media. Ini bisa juga berbicara tentang gosip. Semoga bukan kamu ya yang membicarakan gosip atau menyebarkan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain atau menyebarkan sesuatu yang kamu belum tahu kebenarannya. Ya, pertama, kalau misalnya belum tahu kebenarannya, kayak apa ya? Kalau sebenarnya kamu belum yakin, sebaiknya jangan dibicarakan karena mungkin akan melukai pihak-pihak tertentu dan kalau faktanya berbalik ke kamu, bisa jadi itu merusak reputasi kamu. Dan juga kalau gosip itu kan kita cuma menambahkan atau menyebarkan energi negatif. Kita bahas lebih lanjut. Lihat ya, tadi aku bilang apa? Ini cakra kelima. Cakra kelima itu ada di tenggorokan ya. Throat chakra di tenggorokan, berbicara lagi-lagi komunikasi, berbicara membicarakan hal-hal kebenaran gitu. Kebenaran, apakah yang kamu ungkapkan itu sudah suatu kebenaran atau ada part yang kamu tidak sampaikan, kamu tidak komunikasikan karena mungkin kamu merasa nggak enak atau kamu takut dijudge atau kamu kayak apa ya, takut menunjukkan diri kamu yang sesungguhnya gitu, atau mengatakan suatu hal yang ingin kamu katakan tapi kamu nggak katakan karena ada rasa takut itu. Dan throat chakra itu berbicara seperti itu. The Garden and the Gate, contract. Gini, Garden and the Gate, kamu punya semua hal yang kamu butuhkan untuk dapetin apa yang kamu mau dan mewujudkan realitas seperti yang kamu mau ya. Dia punya kunci untuk ke taman ini tapi dia nggak masuk, entah kenapa alasannya, dan sama seperti kamu, entah kenapa mungkin ada sesuatu yang menghalangi kamu, misalnya mengatakan suatu hal, menyatakan sesuatu, kamu kayak menahan diri, padahal kamu ingin mengungkapkan sesuatu atau menyatakan sesuatu tapi kamu tidak lakukan. Bisa seperti itu ya, atau kamu ingin melakukan sesuatu karena takut. Misalnya kamu terpikir ada suatu hal yang sejak lama kamu ingin lakukan tapi kamu tidak lakukan. The Garden and the Gate berbicara seperti itu. Karena gini, aku melihat ada konfirmasi yang bagus. Kalau kamu misalnya punya ide bisnis, kamu berpikir untuk berpindah pekerjaan, ada sebuah konfirmasi bagus tentang karir dan pekerjaan kamu. Ya, tinggal gimana kamu yakin sama diri kamu bahwa kamu bisa untuk ngadepin apapun itu, tantangan yang mungkin muncul dalam realita kamu, dan kamu bisa beradaptasi, bisa berkembang lagi, bisa. Yang penting mentalitas itu harus ada di dalam diri kamu dulu. Dan jika ada
kontrak ini bisa bicara tentang kontrak pekerjaan, kontrak jiwa kita dengan orang lain, dan kalau misalnya kamu melibatkan sesuatu hal yang berhubungan dengan kontrak gitu ya. Dengan kartu ini sebuah konfirmasi bahwa keadaan akan berpihak pada kamu. Satu lagi, passion. Twin flame, addiction. Twin flame ini sudah muncul berapa kali ya di reading ini. Maksudnya di zodiak lain. Mungkin kalian sedang, untuk kamu yang resonate dengan twin flame, ada suatu hal terjadi di hubungan kalian dan mungkin itu hubungan ini sangat sangat triggering atau sangat memancing emosi. Bisa dimengerti karena ini twin flame ya. Karena apa? Kalau twin flame itu di sini ada passion, ada chemistry. Tapi sisi gelapnya twin flame itu ketika ada part dari diri kita yang belum dipulihkan gitu, luka yang masih kita bawa dari masa lalu. Makanya tadi di awal saya bilang inner child. Twin flame itu akan memancing luka kita itu. Karena apa? Supaya kita memulihkan luka itu. Dan kita nggak akan dibayang-bayangin dari luka masa lalu kita. Addiction itu adiksi itu nggak cuma tentang kayak narkoba atau alkohol, nggak cuma hal seperti itu ya. Adiksi itu bisa juga kayak adiksi pada hubungan, kita ketergantungan sama orang gitu. Misalnya dalam sebuah hubungan romantis, satu orang bergantung pada orang yang satunya, misalnya bergantung secara emosi, kayak kita nggak bisa nih kalau nggak ada orang ini, kayak sayang banget sampai ketika orang itu nggak ada, dunia kita hancur berkeping-keping, seperti itu ya. Kalau misalnya kamu seperti itu ya, ini sebuah pesan untuk kamu memulihkan part itu dari diri kamu. Supaya apa? Supaya kamu nggak terus-terusan membawa luka itu dan nanti ketemu orang lain atau siapa, terus kamu kesenggol lagi lukanya, dan seperti itu terus ya. Dan itu nggak perlu terjadi kalau misalnya kamu sudah memulihkan part itu dari diri kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.